membincang spiritualitas Gus Dur, pada dasarnya kita membincang ikatan ruhaniyah antara santri dengan gurunya, antara salik dengan mursyidnya. Ini menarik ya, karena kalau misalnya kita membincang Gus Dur, mau tidak mau kita harus melihat backgroundnya sebagai seorang putra kiai, sebagai seorang cucu kiai. Jadi keunikan NU ini ya seperti ini. Makanya NU itu garda terdepan untuk mempertahankan NKRI, karena sejak awal berdirinya Republik Indonesia sampai sekarang, ini Bani Hashim ini yang NU melalui Bani Hashim ini yang mempersembahkan 3 generasi terbaiknya untuk Indonesia. Yang pertama kakek, kedua anak, ketiga cucu. Ini luar biasa bagi saya. Dan kedua mereka ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa keikhlasan di atas rata-rata. Nah, kembali lagi kepada permasalahan yang ditanyakan oleh salah satu penanya mengenai aspek spiritualitas Gus Dur. Yang paling penting kita bisa melihat prosesnya ketika Gus Dur itu tahun 1970-an dan juga 1980-an, Gus Dur banyak menulis kiprah para kiai yang pada 2 dasawarsa sebelumnya itu dianggap kolot, tradisionalis, konservatif, dan katro. Plus kemproh kan gitu kan. Nah, jadi yang luar biasa bagi saya ketika Gus Dur itu justru mempromosikan para kiai dan jalan hidupnya, plus prinsip-prinsipnya maupun asketismenya dan kecintaan mereka terhadap ilmu, itu justru di 3 corong sekularisme di Indonesia. Yang pertama Prisma, yang kedua Tempo, yang ketiga Kompas. Ini sebuah strategi yang sangat luar biasa, sehingga kemudian pada dasawarsa berikutnya 1990-an banyak Indonesianis yang mulai atau sudah tertarik untuk meneliti serta menelaah kiprah para kiai yang ada di Nahdlatul Ulama, di mana kumpulan tulisan Gus Dur ini kemudian dibukukan menjadi buku Kiai Nyentrik Membela Pemerintah. Ya, berisi kurang lebih 30 catatan Gus Dur mengenai kiai-kiai, diantaranya Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud dan kecerdasannya, Kiai siapa lagi itu Syekh Mahfud Tarmasi, lalu kemudian Kiai Wahab Sulang, dan banyak kiai-kiai yang lain. Ini menarik, bagaimana kemudian Gus Dur tidak mempromosikan kiai ini di media massa milik Islam, mungkin di panji masyarakat misalnya, atau di aula misalnya, karena Gus Dur tahu prinsip kehidupan para kiai ini justru disebarkan dan harus dipopulerkan melalui corong sekularisme. Ini adalah kecerdikan dari Gus Dur itu sendiri. Jadi ketika orang-orang lain itu melihat bahwa para kiai ini adalah sosok yang konservatif, bahkan kemudian ketinggalan zaman, Gus Dur itu justru mempromosikan nilai sebaliknya, mempromosikan kepribadiannya dan seterusnya. Ya. Yang kedua, kalau membincang Gus Dur, kita bisa melihat wawancara di Kick Andy. Bagaimana kemudian sosok yang dikenal liberal ini, ya kan, yang dituduh Syiah, dituduh PKI, dituduh komunis, kok iso komunis, iso Syiah, iso liberal, ini piye dia, ya kan, gabungan sedemikian. Itu justru, ya kan, di dalam wawancara Kick Andy ini menariknya lagi, Metro TV kita tahu betapa sekulernya media ini. Tapi dalam wawancara Kick Andy kembali lagi Gus Dur menyebutkan bahwa pertama-tama saya adalah seorang santri yang dimana ketika saya diperintah oleh 9 orang guru saya nyemplung api, saya pun ikut. Coba, betapa kemudian Andi F. Noya itu geleng-geleng saja, dan kemudian jamaah penonton yang ada di situ itu melongo semua. Bagaimana bisa ada seorang presiden RI keempat yang dikenal dengan gagasan-gagasan modernismenya, berbasis post tradisionalisme, ternyata masih memiliki sikap hidup yang menempatkan dirinya sebagai seorang santri, yang menempatkan dirinya sebagai seorang salik di hadapan mursyid sedemikian rupanya. Ya, makanya kemudian kalau kita melihat Gus Dur, ya, mau tidak mau kita harus juga melihat aspek spiritualitasnya. Ini juga yang biasanya saya sampaikan ketika saya mengkritik beberapa orang yang mengatasnamakan Gus Durian. Saya pun Gus Durian, ya kan. Beberapa orang yang mengatasnamakan diri Gus Durian, tetapi seringkali yang dibahas itu justru hal-hal yang tidak ada, atau
justru tidak ada yang dibahas pada aspek spiritualitas Gus Dur ini. Ya. Saya pernah bertanya, apakah kemudian ketika kalian mengadakan diskusi di dalam gereja, di dalam ini dan seterusnya, pernah nggak mengkaji, misalnya, siapa mursyidnya Gus Dur? Siapa Kiai Son Haji? Mengapa Gus Dur sejak muda itu menjelajahi dari satu makam ke makam yang lain, sembari menghafalkan Alfiyah, ya, dan seterusnya? Pernah nggak dikaji bagaimana paradigma usul fikih Gus Dur ketika memerintah Republik Indonesia? Ternyata hal-hal ini sangat sekali tidak luput, tenggelam di bawah wacana kemanusiaan, wacana-wacana yang lain lah yang selama ini seringkali dikaji oleh para pengagum-pengagum Gus Dur. Jadi ada satu titik di mana seringkali kemudian kita yang mengatasnamakan Gus Dur misalnya itu luput mengapati hal ini sekaligus mengkajinya, yaitu aspek spiritualitasme ini. Gus Dur itu konon ketika ada di Mesir sudah kita tahu kalau Gus Dur sering ke bioskop dan perpustakaan daripada Universitas Al-Azhar. Tapi yang jarang kita ketahui, Gus Dur juga melakukan penjelajahan dengan mendatangi satu makam ke makam yang lain. Demikian pula ketika di Baghdad. Jadi aspek sarkopnya Gus Dur ini yang jarang dipahami. Padahal ini yang justru banyak melindungi Gus Dur itu dari beberapa peristiwa yang mungkin mencelakakan dirinya di zaman Orde Baru. Ya, ini yang menarik lagi manakala Gus Dur dalam tulisan yang berada di kumpulan tulisan maupun ceramahnya Kiai Said Akil Siraj, judulnya Islam dan Kebangsaan. Di situ ada transkrip ceramah Gus Dur, ya, di salah satu ceramah, ya, di hadapan banyak orang, Gus Dur itu bilang seperti ini. Kalau saya selama Orde Baru, selama itu biasanya dibuntuti oleh Intel, saya senantiasa mengirimkan Fatihah kepada Sayyidina Ammar bin Yasir. Kenapa saya kirimkan Fatihah kepada Sayyidina Ammar bin Yasir? Karena beliau adalah rajanya Intel. Ya. Loh, ini luar biasa. Bagaimana sosok yang digambarkan rasional, ya kan? Ya kan? Itu ternyata masih memiliki ikatan ruhaniyah, ya, yang bersambung secara terus-menerus dari mursyidnya kepada mursyidnya sampai kemudian kepada para sahabat Nabi, dan masih mempraktekkan tradisi ala warga Nahdliyin yang kirim Fatihah tawasulan sedemikian rupa. Dan ini menarik, ya kan? Makanya kalau misalnya yang ketiga yang hendak saya sampaikan, kalau kita berbicara mengenai eskavator, bukan eskalator ya, eskavator makam-makam keramat di Nusantara, mau tidak mau kita harus menelusuri pada 3 nama. Yang pertama Gus Dur, yang kedua Gusmi, yang ketiga Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Gusmi itu sama Gus Dur, ya, yang kedua orang yang sudah wafat ini, memiliki radar spiritual yang memiliki sensitivitas tinggi. Sensornya, sensor ruhaniyahnya itu sangat tinggi. Servernya sangat kuat. Sehingga kemudian setelah melewati satu daerah, biasanya Gus Dur itu menyempatkan untuk mendatangi makam yang sudah populer atau makam ulama yang wafat ratusan tahun silam, tetapi makamnya tidak dikenal oleh masyarakat sekitar. Saya contohkan misalnya apa yang ditulis oleh Muhammad atau Ilah Sohibul Hikam, Profesor A.S. Hikam dalam bukunya Gus Durku, Gus Dur Anda, Gus Dur Kita. Bagaimana Gus Dur itu pada suatu malam ketika diundang oleh Pak A.S. Hikam untuk menghadiri haul dari ayahnya, yaitu Kiai Fatah Mansur kalau tidak salah, di Plumpang, Tuban. Hadirin sudah berkumpul karena itu majelis haul. Hadirin sudah berkumpul menantikan Gus Dur itu ribuan orang. Ternyata sampai jam 12 malam Gus Dur itu ditunggu tidak pernah datang. Ternyata saat itu memang tidak ada media telepon ya, sangat jarang handphone ya, nggak ada. Ternyata ketika ditanya, dari mana Gus, kok nggak datang-datang? Ini sudah jam 1 malam baru datang ke sini. Iya Kang, saya ini barusan ziarah ke makam Mbah Kertowijoyo. Mana itu Gus? Ini makamnya di desa sini di sini. Loh, saya kok nggak tahu Gus. Siapa Mbah Kertowijoyo itu? Itu adalah panglima perang di zaman Amankurat II. Namanya kalau tidak salah Said Abu Bakar Al-Husaini. Beliau kemudian setelah era Amangkurat atau berapa itu kalah perang, beliau itu memilih untuk menyingkir ke wilayah Mancanagari Timur sekaligus juga mendakwahkan Islam hingga akhirnya untuk menghindari kejaran Belanda beliau mengubah namanya menjadi Mbah Kertowijoyo. Dan naasnya
Kemudian masyarakat, karena ini sudah ratusan tahun, masyarakat justru lebih mengenal makam ini sebagai makam tokoh kejawen. Sehingga saat itu pada awal tahun 1990-an, Gus Dur seringkali datang ke makam tersebut bersama Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan Tuban untuk membersihkan makam, sekaligus juga menggelar ritual tahlilan di situ. Sehingga kemudian lambat laun citra makam Mbah Kertowijoyo yang identik dengan makam kejawen, yang seringkali didatangi oleh orang yang butuh nomor togel dan seterusnya, itu kemudian mulai terubah citranya bahwa ini sebenarnya adalah makam waliullah Mbah Kertowijoyo. Ya, orang Arab mengubah nama menjadi Jawa. Kalau sekarang kan tidak. Orang Jawa pengen jadi Arab, irunge pesek namanya diubah. Muhammad Gatot jadi Muhammad Al-Hattat. Nah, ya kan? Ya kan? Ya kan? Jadi kan gitu kan. Klepon jadi Klepun. Masyaallah dan seterusnya. Jadi ini luar biasa dakwahnya. Lah, ini kemudian ada lagi cerita manakala Gus Dur datang ke Sumeneb. Gus Dur datang ke Sumeneb naik mobil saat itu, kemudian ketika melewati pantai utara Madura, lewati Pamekasan ya, Gus Dur tiba-tiba meminta kepada sopirnya untuk membelokkan ke sebuah makam yang tidak terawat. Ini makam kuno, dari batu nisannya 100 tahun lebih. Ternyata memang di situ ketika ditanya oleh sopir, tahu nggak, kata kamu tadi aku ke makam siapa? Dijelaskan sama Gus Dur, ini adalah makamnya ini, makamnya ini, makamnya ini. Bagi saya ini adalah daya jelajah spiritual yang luar biasa. Bagaimana kemudian radarnya memiliki sensor, aspek sensorik yang mampu mendeteksi makam-makam keramat yang ada di Nusantara. Ya kan? Nah, kemampuan seperti ini tidak bisa dipelajari secara otodidak. Ini pasti membutuhkan seorang guru, dan saya yakin Gus Dur pasti memiliki guru yang mengajarkan kepada beliau tata cara untuk mengenali makam-makam keramat seperti ini. Kalau di bukunya Greg Burton, yaitu di halaman-halaman awal itu dijelaskan bagaimana usia 14 tahun kalau tidak salah, Gus Dur saat itu menghafalkan Alfiyah, Nazm Alfiyah Ibni Malik sembari melakukan perjalanan jalan kaki ke makam-makam keramat yang ada di Jombang hingga jalan kaki ke Malang Selatan. Dan dalam proses kepulangannya tersebut seringkali ada orang menawarkan kepada Gus Dur, karena tahu kalau dia adalah cucunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menawarkan tumpangan mobil kepada Gus Dur, tapi dia menolak. Gus Dur menolak. Dia memilih jalan kaki sendiri. Yang keempat, ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya dikatakan ya, presiden siapa yang paling fashionable di Indonesia? Jawabannya Soekarno. Presiden mana yang paling tidak peduli citra dan juga paling tidak peduli terhadap foto-foto dirinya yang beredar? Jawabannya Gus Dur. Coba fotonya Gus Dur yang melongo. Apakah kita pernah melihat Soekarno tanpa kopiah? Tidak pernah. Apakah kita pernah melihat foto Pak Harto tidak tersenyum? Tidak pernah. Tapi apakah pernah kita melihat foto Gus Dur melongo, Gus Dur ngopil, Gus Dur kukur-kukur? Banyak. Ini adalah presiden yang didekati dalam perspektif kemanusiaan melalui lensa kamera. Dan ini luar biasa. Nah, kaitannya pada aspek spiritualitas juga sama seperti itu. Yaitu bagaimana Gus Dur setelah tidak menjadi presiden, dia tidak lagi peduli terhadap citranya sebagai mantan presiden kayak atau apa, tapi selalu saja ini yang sampai sekarang sangat sulit ditiru. Bukan hanya generasi muda, tapi juga para kiai sangat sulit menirunya. Apa? Daya jelajah Gus Dur menjelajahi sekujur tubuh Nusantara dengan bersilaturahim kepada para ulama yang sudah wafat maupun masih hidup. Dan utamanya pada kiai-kiai kampung. Dan saya pernah mendengar dari guru saya, Gus Dur ini memiliki kemampuan juga dalam mengenali wali-wali yang masih hidup di Indonesia. Biasanya wali-wali ini setelah disowani oleh Gus Dur, merasa kedoknya terbuka, tidak berselang lama biasanya wafat. Coba dicek itu. Jadi seolah-olah memohon kepada Allah, ya Allah, ini kedokku, satirku telah terbuka, hijabku telah terbuka, kemasturanku telah termasyhurkan oleh sosok bernama Abdurrahman Wahid ini. Tolong cabut nyawaku saja kan gitu. Saya takut kemasyhuran ini akan menjebak diriku pada rutinitas duniawi. Mungkin seperti itu. Banyak sekali itu. Di Nganjuk ada, terus di beberapa titik lah ya, ada beberapa orang seperti ini.
Jadi ini aspek spiritualitas Gus Dur. Makanya kalau misalnya kita soal Gus Durian dan seterusnya, ketika haul Gus Dur pada bulan Januari kemarin kalau tidak salah, saya diundang oleh komunitas Gus Durian Jember untuk hadir dalam acara haul Gus Dur. Haulnya dilaksanakan di Gereja Santo Yusuf, ya kan? Diadakan di Gereja Santo Yusuf. Apa yang saya sampaikan? Apakah kemudian saya harus menyampaikan pandangan-pandangan atau titik temu atau soal persamaan titik temu agama dan seterusnya sebagaimana seringkali disampaikan oleh beberapa teman-teman kita yang kebablasan pemikirannya itu? Enggak, ngapain saya? Di hadapan Gus Durian dan juga di hadapan orang-orang lintas agama, saya menyampaikan aspek spiritualitas Gus Dur. Bagaimana Gus Dur itu bersahabat akrab dengan Ibu Gedong Bagus Oka. Bagaimana Gus Dur itu bersahabat dengan para biksu. Bagaimana Gus Dur itu bersahabat dengan pendeta Hindu sehingga orang Hindu datang ke Indonesia, pendetanya itu menitipkan nasib umat itu kepada Gus Dur. Ini yang saya jelaskan. Yang kedua yang saya jelaskan adalah pandangan batin Gus Dur yang jernih. Dan saya tidak tertarik untuk menjelaskan mengenai agama, semua agama sama dan seterusnya. Karena kalau kita lacak, Gus Dur sama sekali tidak pernah mengatakan semua agama itu sama. Silakan cek di berbagai tulisan Gus Dur. Tidak ada kalimat itu. Kalau Gus Dur mengatakan semua agama sama di hadapan hukum di Indonesia dan konstitusi di Indonesia, ya pernah. Tapi ketika mengatakan semua agama sama sebagaimana biasanya disampaikan oleh aktivis-aktivis itu, Gus Dur tidak pernah. Beberapa orang seringkali mengutip nama-nama Gus Dur untuk melakukan atau mengagulkan proposal atas nama seperti ini, padahal Gus Dur tidak pernah mengatakan seperti itu. Gus Dur tetap setia pada identitas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kedua, tetap peduli pada ikatan relasional antara murid dengan mursyid, antara santri dengan kiai. Dan ini tidak akan pernah kita jumpai pada orang-orang yang menebeng nama Gus Dur untuk mengkampanyekan persamaan antara agama kayak apa, nggak akan pernah. Ya. Ini bagi saya kan. Jadi aspek spiritualitas Gus Dur ini yang harus kita angkat di samping kemanusiaan, demokratisasi, persamaan di hadapan hukum, ya kan, pembelaan terhadap kaum mustadafin dan seterusnya. Jadi bagaimana hal-hal semacam ini ya, termasuk orang-orang yang dimunculkan Gus Dur. Pertama Gusmi ya kan, diantaranya itu kan. Gusmi wajah sebuah kerinduan, obituari terhadap Kiai Haji Hamim Jazuli. Bagaimana posisi tangan Gus Dur? Ayo kita lacak sekarang. Posisi tangan Gus Dur manakala bertemu dengan Gusmi, ketika Gusmi saat itu menyampaikan ceramah dalam pernikahan di Jember. Gus Dur disambut sedemikian rupa, rekamannya kurang begitu jelas, tapi posisi tangan atau gestur tubuh Gus Dur di hadapan Gusmi itu adalah gestur tubuh seorang murid di hadapan Salik. Ketika Gus Dur bertemu dengan Mbah Lim, itu juga sama. Mbah Lim itu kelahiran tahun 1924. Gus Dur kelahiran 1940, tentu memposisikan Mbah Lim sebagai sosok senior, sekaligus juga sosok guru yang sangat dihormati. Ini bagi saya sebuah luar biasa. Kita cermati juga posisi Gus Dur, posisi gestur tubuhnya Gus Dur manakala bertemu dengan para ulama. Ketika Gus Dur sowan 1 hari setelah terpilih jadi presiden, beliau sowan Kiai Haji Abdullah Salam, Kajen, Pamanda Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud, itu sowan kalau tidak salah 22 Oktober 1999, itu sowannya adalah sowan yang menempatkan diri di hadapan kiainya. Makanya Kiai Haji Abdullah Salam saat itu bertanya melalui telepon. Ketika Gus Dur telepon kalau beliau mau sowan, yang pertama kali ditanyakan oleh Kiai Haji Abdullah Salam itu adalah Gus Dur sowan ke sini sebagai apa? Sebagai presiden atau santri? Kalau sebagai presiden silakan datang sebagai tamu kehormatan melalui pintu depan. Tapi kalau Gus Dur datang ke sini sebagai seorang santri, silakan lewat pintu sebagaimana Gus Dur lewat biasanya. Gus Dur pun datang. Yang dilakukan oleh beliau dengan saat itu adalah melewati pintu belakang, melewati jemuran para santri.
Artinya apa? Gus Dur datang kepada seorang ulama, Gus Dur datang kepada seorang zahid, kepada seorang fakih, seorang hamilul Quran. Sebagaimana raja-raja Majapahit dulu sowan di hadapan resi dengan membuang identitas keduniawian. Gus Dur posisinya saat itu mencium tangan Kiai Haji Abdul Salam. Demikian pula ketika sowan ke Guru Abah Anom, posisi seorang santri. Sowan kepada Abah Guru Sekumpul. Sowan kepada Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Sebagai seorang santri, gesturnya itu menunjukkan gestur ketundukan seorang santri di hadapan kiainya. Sowan kepada Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Pancor Lombok juga sama. Kepada Tuan Guru Sekumpul juga sama. Terus kemudian banyak sekali lah kalau kita contoh. Hal-hal semacam ini yang harus kita sebarkan, termasuk ketika Mas Novel misalnya mengisi anak-anak PMII. Ayo kita sampaikan hal-hal semacam ini. Oke. Itu. Ya. Ayo kita sebarkan. Ini loh, ya kan. Lo kok membela apa namanya? Kok membela hak LGBT, mengatasnamakan Gus Dur, itu kurang ajar itu. Ya kan? Belani homo itu urusanmu. Tapi lek kon iku nggawa jenenge Gus Dur ya berhadapan. Ya kan? Kok sih digawa soal Gus Dur itu soal hal-hal seperti itu ya. Kenapa sih? Padahal soal aspek spiritualitas Gus Dur itu Masya Allah luar biasa. Ada orang yang berpendapat bahwa Gus Dur ini yang pertama baiat kepada Thariqah Syadziliyah. Yang kedua baiat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan seterusnya. Aspek spiritualitas Gus Dur dan baiat kepada Gus Dur kepada tarekat ini kadangkala sama misteriusnya dengan baiat Thariqahnya Pangeran Diponegoro kepada Thariqah Syatoriyah maupun kepada Thariqah Naqsyabandiyah. Hal ini yang harus kita ungkapkan. Biar anak-anak muda NU juga tahu. Ini yang paling penting diucapkan itu bukan soal demokratisasi dan seterusnya. Ini guru-guru spiritual Gus Dur. Makanya benar ketika Kiai Yahya Khalil Saquf itu menunjukkan draft biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Barton. Ditunjukkan saat itu di Istana Kepresidenan. Ngapunten Gus, ini draft naskah biografi panjenengan yang ditulis oleh Greg Barton. Coba bacakan. Gus Dur mendengarkan dengan seksama. Dan kemudian di akhirnya Gus Dur itu bilang kepada Gus Yahya itu, saya itu tidak liberal sebagaimana dikira oleh Greg Barton. Terus apa ya? Saya itu post tradisionalis. Apa bedanya? Kalau liberal itu tidak percaya yang namanya jihad. Saya masih percaya. Yang kedua, orang liberal tidak percaya barokah. Saya masih percaya. Ini cerita ini disampaikan oleh Gus Yahya Khalil Saquf manakala pertemuan Gus Durian di Yayasan Al-Farabi Nganjuk ya tanggal 10 Agustus 2013 ya. Bagi saya ini menarik. Ya. Sekali semacam ini yang harus kita kumpulkan. Nah soal agama tadi itu ya. Ini saya kemarin nemu majalah Aula tahun 1996 kalau tidak salah. Gus Dur itu berceramah di hadapan para kiai di pondok pesantren di Jember. Ya kan? Ya beliau itu cerita mengenai pertemuannya dengan seorang uskup dari Prancis yang bertanya mengenai jihad. Gus Dur menjelaskan jihad sekaligus juga menjelaskan dan mempromosikan ajaran Islam Nahdlatul Ulama ketika berbicara dengan uskup ini. Ini menarik ini. Jadi cerita pertemuan Gus Dur dengan uskup ini, Gus Dur cerita di hadapan para kiai. Sekaligus ya itu mengungkapkan bahwa ini Islam ala NU ini yang layak dibawa dan dipromosikan ke luar negeri. Ya.